Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Marsius Karas. Saya mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan model project based learning dengan materi jurnal penutup di kelas 11 AKL di SMK Manemas Ngabang. Mohon kritik dan sarannya dari Bapak Ibu dosen dan guru penilai, kiranya bisa menjadi perbaikan untuk proses pembelajaran di tahap selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Ya, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, kita awali dengan doa. Silakan kepada Albertus untuk bisa menyiapkan untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, Anak, Kudus. Amin. Doa selesai. Bapa, Anak, Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Bapak akan absensi dulu ya. Baik, Bapak. Albertus, Coba. Anastasia Misi, Bella, Dwi Andina, Ria, Alfa, Siska, Teorianto, Pak. Yuliana Emi. Baik ya, dua orang yang tidak hadir, yaitu Ozi dan Ria Energi. Nah, untuk yang hadir, Bapak ucapkan banyak terima kasih ya, karena kalian sudah hadir untuk belajar pada pagi hari ini. Kemudian silakan dicek kerapian kalian, apakah sudah rapi, sudah menggunakan dasi atribut lengkap sekolah? Sudah? Baik, kita akan mengulas ya pembelajaran kita di minggu yang lalu. Minggu lalu kita belajar terkait materi apa? Ada yang ingat? Terkait tentang laporan keuangan, yaitu laporan keuangan posisi keuangan atau neraca dan arus kas. Baik. Ada yang masih ingat terkait materi kita minggu lalu ya, itu tentang pengertian dari posisi keuangan. Ayo, ada? Apa itu laporan posisi keuangan? Ada? Oh ya, silakan nanti. Laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk Aldi. Jadi laporan posisi keuangan adalah laporan yang sistematis, ya, yang menyajikan yang mengenai aktiva atau aset, kemudian kewajiban dan ekuitas, ya, dari perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian, nah, apa saja komponen penyusun laporan posisi keuangan? Ya, silakan, Bagus. Komponen penyusun laporan posisi keuangan. 1. Aset atau aktiva. 2. Liabilitas atau kewajiban. 3. Ekuitas atau modal. Iya, silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan untuk Albertus. Ya.
Jadi ada 3 komponen ya dalam penyusunan laporan posisi keuangan ya. Nah, yaitu yang pertama tadi apa? Aset atau aktiva. Yang kedua, liabilitas atau kewajiban. Kemudian yang ketiga ekuitas ya. Ekuitas. Baik. Sebelum kita masuk pada materi, ada video motivasi untuk kalian hari ini. Jadi disimak ya videonya. Berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Santapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Nah, itu video motivasi kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak masuk. Hari ini kita pembelajaran ya terkait dengan jurnal penutup ya. Nah, adapun tujuan ya pembelajaran kita ya, yang ingin kita capai ya pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian jurnal penutup pada perusahaan jasa berdasarkan studi literasi dengan benar. Yang kedua, menganalisis akun-akun yang akan ditutup pada perusahaan jasa berdasarkan studi literasi dengan benar. Yang ketiga, menyiapkan jurnal penutup pada perusahaan jasa dengan benar. Yang keempat, itu membuat jurnal penutup pada perusahaan jasa berdasarkan studi literasi dengan benar. Ya. Nah, kemarin Bapak sudah mengirimkan ya berupa handout ya untuk kalian baca di rumah. Ya. Nah, selanjutnya adapun teknik atau metode pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kita akan berdiskusi terkait dengan proyek yang akan kita buat ya terkait dengan jurnal penutup. Kemudian ada penugasan. Kemudian ada tanya jawab. Ya. Nah, itu ya. Adapun teknik penilaian yang Bapak gunakan yaitu ada nanti untuk pengetahuannya ada pretest dan post-test. Untuk keterampilan nanti yaitu terkait dengan tugas proyek ya. Oke. Nah, silakan kalian keluarkan HP-nya. Kemudian buka soal pretest yang sudah Bapak bagikan. Ya, buka soal pretest yang sudah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan ya, Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, baik, apakah sudah? Oke, baik. Kalau sudah selesai, sebelum kita masuk pada materi, ya, Bapak ada pertanyaan, ya, pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini. Ya, nanti kalau misalnya kalian tahu, boleh kalian jawab. Belum tahu juga, ya. Nanti kita bersama-sama untuk ya membahasnya. Nah, oke, baik. Pertanyaan Bapak, ya. Nah, pada intinya Bapak akan bertanya, ya. Apa yang kalian ketahui ya terkait jurnal penutup atau pengertiannya? Ada yang tahu? Oke, silakan Bella. Jurnal
adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal seperti akun pendapatan, beban, lain, dan istilah baru. Iya. Itu pengertian dari jurnal penutup. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Apakah pertanyaan kedua akan dijawab juga? Mengapa sebuah perusahaan harus membuat jurnal penutup? Ayo. Tidak? Lihat. Oke, silakan. Agar akun sementara nominal yang ada di dalam sebuah perusahaan saldonya menjadi nol, sehingga yang akan tampak dalam neraca saldo setelah penutupan nanti adalah keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Iya. Jadi itu tujuan ya, dilakukannya penutupan jurnal atau akun-akun yang sudah disebutkan. Ada akun pendapatan, akun apa lagi? Beban, ikhtisar laba rugi, yang terakhir prime. Ya, itu dia. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, silakan disimak video tutorial terkait pencatatan ya jurnal penutup. Untuk membuat jurnal penutup seperti biasa, kita buat dulu judulnya ya. Judul terdiri dari 3 baris. Pada soal ini adalah Salon Dewi Cantika, jurnal penutup periode Juli 2020. Kemudian saya buat 5 kolom. Kolom yang pertama berisi tanggal, yang kedua akun dan keterangan, yang ketiga referensi, yang keempat debit, dan yang terakhir adalah kredit. Nah, sekarang kita mulai langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menutup akun pendapatan dengan cara pendapatan di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Yang kedua adalah menutup akun beban. Caranya, debitnya adalah ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah beban-beban. Maka kita ini adalah cara untuk menutup akun beban. Seperti ini ya guys. Kedua beban. Nah, yang ketiga adalah menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Guys, berarti kita harus tahu perusahaan itu mengalami laba atau rugi karena cara penutupan untuk laba dan rugi berbeda. Kita cek pada kertas kerja, kita lihat perusahaan mengalami laba atau rugi. Kita cari nih keterangan di sana. Nah, ternyata perusahaan mengalami laba. Oleh karena itu, kita menutupnya menggunakan cara menutup laba. Nah, cara untuk menutup laba adalah ikhtisar laba atau rugi di sebelah debit, modalnya di sebelah kredit. Nah, yang terakhir adalah menutup akun prive dengan akun tandingan modal, yaitu dengan cara modalnya di sebelah debit dan prive-nya di sebelah kredit. Nah, kalau 4 langkah itu sudah kita lewati, berarti proses untuk menyusun jurnal penutup sudah selesai ya guys. Oke, baik. Itu tadi video ya, tutorial cara yang membuat jurnal penutup. Oke. Nah, Bapak ada pertanyaan terkait video tadi. Ya, tentunya kalian sudah paham dan mengerti ya, karena sudah melihat PPT, kemudian ada tayangan video. Baik, Bapak ingin bertanya bagaimana ya cara atau proses dalam pencatatan jurnal penutup. Ayo. Siapa? Ya, Manda, silakan. Ada cara prosesnya dari jurnal penutup. Langkah pertama, menutup akun pendapatan yang mempunyai ikhtisar laba kredit. Langkah kedua, menutup akun beban dan akun penutupan pendapatan. Langkah ketiga, menutup akun laba rugi. Langkah keempat, menutup akun kredit. Oke, silakan duduk. Baik, tangan untuk Manda. Pertanyaan kedua, akun apa saja yang harus ditutup pada akhir periode?
Iya, silakan. Anastasia Mesis. Aku mengikuti pada akhir periode adalah pertama pendapatan, kedua beban, ketiga aktivitas analogi, keempat Iya, pride. Ada 4 ya. Ada pendapatan, beban, iktisababaludi dan pride. Oke. Nah, berarti kalian sudah paham ya? Paham nanti? Paham enggak? Paham ya? Nah, baik, Bapak akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Jadi, ya, kelompok pertama nanti ada Henry sebelah sini ya. Henry, kemudian ada Bella, kemudian ada Yuliana Emi, kemudian ada Anastasia Messi. Ayo silakan di sini kelompok 1, di situ kelompok 2. Kemudian kelompok 1 Bapak beri proyek untuk menyelesaikan jurnal penutup CP Kenangan. Nih. Yang kelompok 2 itu Jaya Reparasi. Silakan. Ini kertas kartonnya, silakan. Dibuka LKPD-nya, dibaca tata cara pengerjaannya. Silakan dilepaskan staplesnya. Kemudian ini gunting. Iya. Nanti lembaran yang Bapak berikan, format yang Bapak berikan itu ditempelkan di kertas karton. Silakan bekerja sama. Ayo. Baik, sebelum masuk ya pada proses pengerjaan proyek terkait jurnal penutup ya. Nah, kita harus membuat kesepakatan atau membuat jadwal agar ya proyek yang kalian buat nanti bisa terarah dengan baik dan bisa selesai dengan baik ya. Silakan nanti ya kita diskusi. Ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan dulu ditulis tanggalnya, tanggal hari ini. Ayo, tanggal hari ini silakan ditulis pakai pulpen, salah satu. Di situ ada penyusunan jadwal. Ayo, silakan. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 15. 15 November 2022. 15 November 2022. ya. Kemudian kegiatan apa yang akan kita lakukan? Menyiapkan. Ayo. Di situ apa? Silakan dibaca. Menyiapkan apa sih? Ya, menyiapkan data sumber pencatatan jurnal penutup. Kemudian selanjutnya, jadwal yang selanjutnya adalah kita membuat apa kegiatan kita? Menganalisis dan melakukan pencatatan jurnal penutup. Iya, menganalisis dan melakukan pencatatan jurnal penutup. Di situ berapa menit? 45 menit ya. Finalisasi dan laporan berapa menit? 10. Nah, berarti 16 menit. Oke, baik. Kita sudah sepakat ya, jadwalnya seperti itu. Ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ini kelompok 1. Silakan ayo cepat bergerak. 2.
Kelompok 1 ini tidak ada progresnya. Kelompok 2 menyiapkan data sumber sudah ya. Kemudian membuat formatnya sudah juga. Format jurnalnya. Itu tabelnya kan sudah kan? Sudah. Berarti tinggal tinggal menganalisis lagi ya kelompok 2 ya. Apa yang video tadi boleh bersih? Nggak boleh bersih. Mendapatkan bisa. Kamu sini. Ya, ada yang Pak yang Pak. Yang sering kan mendapatkan kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Oke, baik. Silakan kelompok 1 perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan proyek ya. Pencatatan jurnal penutup PT apa? CP apa? Ya, CP Kenanga. Silakan maju. Ayo. Kelompok 1. pagi. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. CV Kenanga Jurnal Penutup periode 31 Desember 2021. Tanggal 31 Desember 2021 di sini pendapatan jasa sebesar 40.625.000, pendapatan bunga sebesar 4 juta, dan ikhtisar laba atau ruginya sebesar 44.625.000. Kenapa bisa mendapatkan 44.625.000? Karena pendapatan jasa ditambah dengan pendapatan bunga, jadi hasilnya 44.625.000. Beban perlengkapan sebesar 3.850.000 di sebelah kredit dan beban bunga sebesar 600.000 di sebelah kredit. Maka jumlah akhirnya sebesar 131.250.000 rupiah. Baiklah, jika tidak ada, kami akhiri proyek kami. Selamat pagi. Oke, kita beri tepuk hebat untuk kelompok nomor 1 ya. Oke, silakan berdiri semua. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow, oke. Baiklah, sekian dari kelompok kami dan ucapkan terima kasih. Semuanya perhatikan di depan. Jadi kelompok 2 tadi ya, kelompok 2 telah menyelesaikan proyek membuat jurnal penutup ya, Jaya Reparasi per 30 Maret 2021. Nah, yang pertama dilakukan oleh kelompok 2 adalah menutup akun pendapatan, yang dimana ya jurnalnya di debit ada pendapatan jasa sebesar 12.500. Itu angkanya diperoleh dari mana? Dari kertas kerja atau neraca lajur. Nah, kita tahu ya pendapatan jasa yang ada di kertas kerja posisinya di mana? Dilihat posisinya di mana? Yang di neraca lajur atau kertas kerja? Kredit, ya. Kredit ketika dilakukan penutupan maka pindahkan ke
debit. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita jumlahkan jumlah debit dan kredit itu harus sama. Nah, kalau tidak sama perlu dicek kembali. Jadi seperti itu, ya. Nah, hari ini kita sudah belajar terkait dengan jurnal penutup. Nah, dari tadi ya kita sudah belajar banyak ya tentang jurnal penutup, bahwa minta satu orang ya untuk dapat menyimpulkan materi hari ini. Ada yang bisa? Ya, ini ya, silakan berdiri. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal seperti akun pendapatan, beban, kisaran dan gaji. Adapun fungsi dari jurnal penutup adalah agar perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitansi. Oke, beri tepuk tangan untuk Elia. Nah, ya, Elia sudah memberi kesimpulan. Maka untuk mengecek pemahaman kalian, ya silakan dikerjakan soal postesnya. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Oke, kalau sudah silakan disimpan kembali HP-nya. Baik, untuk minggu depan, ya pertemuan selanjutnya, ya. Kalian pelajari materi terkait dengan buku besar setelah penutupan. Nah, jadi itu materinya. Jadi kalian pelajari di rumah ya, cari referensi baik itu di buku ya, di perpustakaan juga boleh, maupun di internet. Ya, jadi itu. Kemudian nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Silakan kepada ketua kelas untuk ya menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, Robertus. Teman-teman, marilah kita menutup kegiatan pagi hari ini. Selesai. Bisa.